Qala nusallifu hadhihi sayyidah Fatimah az-Zahra binti Abi Bakr binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhbiruhu aidan an haliha fi baitiha ma'a zawjiha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan yaitu Fatimah az-Zahra. Lihat apa yang terjadi pada jaringannya. Jadi Fatimah az-Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Apakah Sayyidah Fatimah ini memberikan pelayanan pada suaminya? Lihat, ini yang akan antum temukan di antara cerita dari Fatimah az-Zahra. Kaifa kanat tatahammalu fi sabili hadzal baiti waz-zawj. Bagaimana Sayyidah Fatimah az-Zahra ini menanggung semua penderitaan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana beliau itu memberikan pelayanan pada suaminya Sayyidina Ali. Ma at'abaha wa anhaka jismaha wa athara fi yadiha. Saking semangatnya Sayyidah Fatimah az-Zahra dalam memberikan pelayanan pada suaminya sampai beliau ini seakan-akan menyiksa dirinya dari saking memberikan pelayanan pada suaminya. Wa athara fi yadiha, dan sampai tangannya itu membekas dari banyaknya kerja untuk suami. Jadi saking banyaknya pelayanan yang diberikan oleh oleh Sayyidah Fatimah az-Zahra pada suaminya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Laqad intaqalat min dari abiha haitsu ar-rahat was-sukun wa 'adam al-ihtimam bi syai'in min umur al-hayat az-zawjiyyah wal khulu min ayyi mutalabatin aw su'alin ila dari zawjiha. Jadi Fatimah az-Zahra ini pindah dari rumah ayahnya, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kenyamanan, ada ketenangan, tidak disibukkan dengan kehidupan berkeluarga, sepi dari kesibukan, tuntutan dan yang lainnya. Tapi setelah pindah ke rumah suaminya, ke rumah Ali, rumah Sayyidina Ali, di mana disitulah Fatimah az-Zahra haitsu al-mas'uliyatu az-zawjiyyah wal ihtimam bi ri'ayatil bait. Sayyidah Fatimah langsung fokus untuk memberikan tanggung jawab dalam keluarga. Dan beliau sangat peduli, sangat memperhatikan akan hal tersebut. Fataqalladat mansiban jadidan, sehingga beliau itu memikul beban yang baru. Wa wajahat muhimmatan la ahdalaha biha, dan dia menghadapi tugas-tugas yang tidak pernah beliau temukan sebelumnya. Ini setelah menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Walakinnaha, akan tetapi beliau, walakinnaha hiya al-aqilatul hakimah bad'atun nubuwah wa ma'dinir risalah wa manba'il judi wal karam wa mahalil ihtimali was sabr. Akan tetapi beliau Fatimah az-Zahra ini termasuk perempuan yang cerdas, yang bijak. Beliau adalah bid'atun nubuwah, bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber utusan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sumber kemuliaan dan kedermawanan. Itu ditemukan di Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, di Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dan beliau yang sabar, yang menanggung semua penderitaan. Qamat bidzalika khaira qiyam, di mana ketika Sayyidah Fatimah az-Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau itu melakukan apa yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Wa ahkamathu kullal ihkam, dan melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Wa addathu ala wajhil matlub bitamam, dan menunaikan semua kewajibannya sesuai dengan tuntutannya dengan sempurna. Fa athara dzalika 'alaiha kulla ta'thir, sehingga karena tanggung jawab yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah az-Zahra itu sampai berpengaruh pada kesehatan dari
Fatimah Zahra sendiri, sampai tangan beliau itu membekas. Wa anhaka jismaha, membuat seakan-akan menyiksa tubuh Sayyidah Fatimah Zahra karena bentuk pelayanan dia pada suaminya. Wa adarra biha hatta hazina 'alaiha al-Imam Ali zawjuha wa ta'athara min ta'athuriha. Sampai tindakan atau apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini membuat Sayyidina Ali itu sedih melihatnya. Wa ta'athara min ta'athuriha, terpengaruh ya Sayyidina Ali dari apa yang menimpa anaknya, putrinya. Istrinya. Wa hakadha ar-rajulu wafiyyus salih yushariku zawjatahu fi huzniha wa sururiha. Dan seperti inilah laki-laki yang setia, suami yang setia, yang soleh, itu akan membersamai istrinya dalam kesedihan dan kesenangannya. Istri senang, suami senang. Istri sedih, suami sedih. Itulah tanda suami yang setia. Wasihatiha wa maradiha, akan membersamai istrinya dalam kesehatan dan sakitnya. Wa yahtamu lidzalika ihtimaman balighan, dan Sayyidina Ali sangat peduli pada istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala laha laqad kasara dhahri haluki wa qata'a qalbi ma araki fihi min ta'abin wa nasabin wa maradin. Sungguh keadaanmu ini, kata Sayyidina Ali pada Sayyidah Fatimah, ketika Sayyidina Ali ini melihat keadaan Fatimah yang membuat Sayyidina Ali ini sedih. Apa kata Sayyidina Ali? Punggung saya sudah pecah ya karena melihat keadaanmu wahai Fatimah. Wa qata'a qalbi ma araki fihi min ta'abin wa nasabin wa marad. Hati saya ini sudah terputus, terpotong-potong karena disebabkan apa yang saya lihat darimu, kecapean yang saya lihat dari raut wajahmu, kesakitan yang engkau derita membuat hatiku ini terpotong-potong, kata Sayyidina Ali. Fadhhabi ila abiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah pada ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatlubi minhu khadiman yakhdimu indana, minta pada dia pelayan atau pembantu yang bisa membantu kehidupan kita di sini, kata Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini menyuruh Sayyidah Fatimah istrinya untuk datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pembantu untuk membantu mengurus rumah. Fadhahabati Sayyidah Fatimah muti'atan li zawjiha alladhi taraffaqa bihaliha. Kemudian Sayyidah Fatimah pun berangkat ya karena mentaati perintah dari suaminya Sayyidina Ali yang merasa kasihan dengan keadaan Sayyidah Fatimah. Lalu apa yang terjadi ketika beliau itu nyampe pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Sayyidah Fatimah ini sampai di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falamma dakhalat alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghalabat alaiha fi dzalikal mauqif haibatun nubuwah ala dalalil ubuwah. Ketika Sayyidah Fatimah ini masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidah Fatimah merasakan tidak nyaman karena beliau ini seorang nabi, ayah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau adalah seorang nabi. Jadi sehingga merasa tidak nyaman gitu Sayyidah Fatimah untuk meminta pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahyat an tas'alahu, sehingga Sayyidah Fatimah pun merasa malu untuk meminta pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala laha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Ma ja'a biki ya bunayya?" Apa yang membuatmu datang ke sini wahai putriku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Sayyidah Fatimah menjawab, "Ji'tu li usallima 'alaik." Saya datang ke sini untuk mengucapkan salam padamu wahai Rasul, wahai ayah saya. Wa raja'tu akhbartu zawjaha wa raja'at wa akhbarat zawjaha 'aliyan bima hadas. Nah, jadi beliau itu tidak sempat meminta pembantu dari Rasulullah SAW karena tadi haibah
dan merasa tidak nyaman, malu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidah Fatimah pun pulang. Setelah pulang nyampe di rumah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau Sayyidah Fatimah ini ngasih tahu pada Sayyidina Ali apa yang terjadi. Tidak mampulah dan malu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ma ra'ahu wa 'arafahu min haliha lam yatrukhu yastaslimu litilkan natijah. Akan tapi setelah Sayyidina Ali melihat dan mengetahui keadaan Sayyidah Fatimah, bahwasanya Sayyidah Fatimah ini malu, meminta pembantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali pun tidak pasrah, ya. Jadi dia ingin mencoba kembali meminta pembantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika jawab bal syajja'ahu wa zadahu fi himmatihi wa azimatihi. Bahkan Sayyidina Ali pun tetap bersemangat untuk tetap teguh pendiriannya, ingin meminta pembantu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat penderitaan yang diderita oleh Sayyidah Fatimah dalam bertanggung jawab melayani suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Fadakhala binafsihi fil mawdu' wa dhahaba ma'aha marratan thaniyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Sayyidah Fatimah untuk membicarakan hal ini. Sehingga mereka kedua kalinya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atayahu jami'an. Jadi mereka berdua, Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah, datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takallama Ali radhiyallahu taala anhu fa dzakara lahu halahuma. Kemudian ketika nyampe di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali mulai berbicara dan mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keadaan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini memberikan pelayanan yang luar biasa sampai beliau ini menderita, sampai beliau itu seakan-akan menyiksa dirinya. Diterangkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarha aidan bil khusus halat ibnatihi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan beliau ini Sayyidina Ali menjelaskan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan putrinya Sayyidah Fatimah ketika memberikan pelayanan pada Sayyidina Ali. Lalu apa tanggapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yastawi 'indahu al-jami'u fil 'adli wal qismah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi permintaan dari Sayyidina Ali dan istrinya tadi Sayyidah Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama semuanya. Yang baik anaknya ataupun yang lain. Seakan-akan meratakan semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dengan adil. Wa huwa alladzi ja'alahu Allah Ta'ala aban li jami'il mu'minin. Dan beliau adalah sosok yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayah pada semua orang iman, orang mukmin. Wa ja'alahu aula bihim min anfusihim. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau lebih utama dari keluarga mereka. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, apa tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La Allah, tidak, saya tidak akan berikan kalian pembantu. La utikuma wa ada ala suffah tatalawwa butunuhum. Saya tidak akan memberikan kalian pembantu lalu saya meninggalkan ahlu suffah, ini orang-orang fakir yang menetap di masjid, ya. Saya tidak akan memberikan kalian pembantu lalu saya biarkan ahlu suffah meliuk-liuk kelaparan di masjid. La ajidu ma unfiq alaihim. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk memberikan sesuatu pada ahli suffah kalau saya memberikan pembantu pada kalian. Walakin abi'u wa unfiq alaihim athmanahum. Apa yang saya lakukan? Saya kalau punya pembantu saya jual. Kalau saya punya budak saya jual, dan uang yang saya dapatkan saya berikan pada ahli suffah. Saya beri nafkah pada ahli suffah. Allah. Jadi ini bukan langsung oke karena saya kaya, oke terserah. Jadi tidak seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Akhirnya karena mereka itu tidak diberikan pembantu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka seakan-akan merasa kecewa sedikit, ya. Akhirnya mereka itu pulang. Sayyidah Fatimah dan suaminya pulang. Wa qad taqaddara minhumal khatir. Jadi agak kecewa ya mereka. Wa ankasarat an-nafs. Jiwa mereka seakan-akan patah dan hancur. Wazdada alaihim al-huzn.
Mereka itu tambah sedih ya karena ditolak permintaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adraka hadza sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mereka itu pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan pada mereka berdua. Faqama fi atharihima hatta dakhala alaihima. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuntuti mereka berdua sampai beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nyampe ke rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wa yatasallayani bihi amma asabahu mana udah fawajadahuma qad istalqaya ala firashihima yaqtulani husnahuma bin naum. Allah, ketika Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali ini nyampe di rumah, mereka langsung tidur gitu. Nah, ketika karena tadi dibuntuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas Nabi sallallahu alaihi wasallam nyampe dan masuk rumah Sayyidina Ali ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka berdua sedang tidur. Wajadahuma qad dakhala yaqtulani huzn, di mana mereka itu tidur untuk menghapus kesedihan yang diderita oleh mereka. Wa yatasallayani bihi amma asabahuma, dan mereka itu menghibur mereka dengan tidur. Wajadahuma qad dakhala fi qatifatihima idza ghattaya ru'usayhima badat aqdamuhuma wa idza ghattaya aqdamahuma inkashafat ru'usuhuma fathara ay fahabba min firashihima. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidina Ali, mereka sudah tertidur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sudah tidur. Mereka berdua sudah masuk ke selimut mereka berdua, di mana selimutnya ini sangatlah pendek, sangatlah kecil. Apabila mereka itu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menutupi kepala mereka, maka kaki mereka berdua akan tampak, akan terlihat dari saking kecilnya selimut yang mereka pakai. Masya Allah, ini menantu Nabi loh, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam punya selimut yang bisa dipakai tidur, selimut yang kecil dipakai menutupi kepala mereka, maka kaki mereka akan terlihat. Wa idza ghutiya aqdamahuma, kalau kakinya ditutupi maka kepala mereka berdua akan terbuka, terlihat. Akhirnya ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, maka mereka itu agak kaget sebentar, sehingga mereka itu bangun ihtiraman liman dakhala alaihima, karena menghormat pada yang masuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka itu bangun tidur, faqala sallallahu alaihi wasallam, makanakuma, udah dah, jangan enggak usah berdiri gitu. Ala ukhbirukuma bi khairin. Nih Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kabar gembira nih pada Sayyidina Ali dan putrinya Sayyidah Fatimah. Ala ukhbirukuma bi khairin mimma sa'altumani. Apakah saya ingin ngasih kabar pada kalian berdua dengan yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Nih jawaban Nabi ini, pemberian Nabi ini bukan hanya berlaku pada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, tapi juga bisa digunakan oleh kita nih. Nah, emang apa yang akan diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala bala. Lalu mereka berdua mengatakan tentu. Ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira pada mereka akan dikasih unta, akan dikasih kekayaan, akan dikasih harta. Tidak. Untuk menutupi perasaan mereka, Nabi bukan menawarkan harta pada mereka. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mereka berdua? Faqal, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatun. Ini saya punya sedikit ya kan, kalimat. Saya punya beberapa kalimat yang saya diajarkan oleh malaikat Jibril. Tusabbihani fi duburi kulli salatin asyara. Kalian berdua bertasbih setiap kali selesai sholat 10 kali. Allahu akbar, tasbih subhanallah, subhanallah, kalian baca tasbih subhanallah sebanyak 10 kali. Wa tahmadani asyra. Kalian berdua baca alhamdulillah setiap kali selesai sholat sebanyak 10 kali. Wa tukabbirani asyra. Kalian bertakbir sebanyak 10 kali. Wa idza awaituma ila firashikuma. Kemudian apabila kalian ingin tidur, tusabbihani thalatha. Kalian berdua membaca tasbih 33 kali. Thalathan wa thalathin. Wa tahmadani thalathan wa thalathin.
kalian berdua baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa tukabbirani arba'an wa thalathin. Kemudian kalian itu baca takbir 34 kali. Allah, ini hadiah untuk menutupi perasaan mereka. Ya, kalau kita dijawab seperti ini, butuhnya pembantu malah diberi amalan. Ya ilahi, ya ilahi. Dari sini Sayyidina Ali pernah berkata seperti ini. Qala Aliun radhiyallahu anhu, fa wallah, maka demi Allah, ma taraktuhunna mundu 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini hati yang bersih seperti itu langsung diterima, ya, langsung diterima oleh Sayyidina Ali. Saya tidak pernah meninggalkan ajaran Nabi tadi. Jadi setiap kali selesai sholat baca takbir, baca tahmid, baca tasbih 10 kali. Ya, baca takbir, baca tahmid, baca tasbih setiap kali ingin tidur 33 kali. Dan takbirnya dibaca 34 kali. Ini ajaran Nabi SAW. Ini bukan hanya diajarkan pada Sayyidina Ali dan putrinya Sayyidah Fatimah, tapi ini umum pada semua umat Nabi Muhammad SAW. Lihat nih apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ketika saya mengetahui akan hal tersebut, saya tidak pernah meninggalkan amalan tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sungguh luar biasa akhlak beliau. Ada halu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bint Imamil Muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imamil Muttaqin. Ini bukan hanya ning atau putri kiai, anak kiai, bukan. Ini adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keadaan rumah tangganya seperti ini. Allah, Allah, Allah. Allati yaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Sayyidah Fatimah, Fatimatu bad'atun minni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah bagian dariku, termasuk darah dagingku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'dhini ma yu'dhiha, akan menyakiti Fatimah apa yang menyakiti saya. Dan bukan seperti yu'dhini ma yu'dhiha, akan menyakiti saya apa yang menyakiti Fatimah. Seperti ini. Wa yaribuni ma yaribuha, akan meragukan pada saya apa yang meragukan pada Fatimah. Rawahu Syaikhan. Wallati yaqulu laha ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il alamin, di mana pernah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Fatimah Zahra, apakah kamu tidak ridha Fatimah untuk menjadi menjadi perempuan yang terhormat di atas semua alam? Fama ahrani sa'ana bil iktida' bi hadhihi sirah al-'atirah wal khuluq az-zaki, maka sangatlah pantas ya bagi semua perempuan untuk mengikuti, mencontoh riwayat hidup Sayyidah Fatimah yang sangat indah ini, untuk mencontoh akhlak dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa an zawjiha wa as-sahabati ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan yang berkaitan dengan taat zauj.